Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ketika menghafal Al-Quran, kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali membaca, dia sudah hafal. Alhamdulillah. Tetapi kemudian, kebanyakan orang tidak seperti itu. Maka apa cara kita untuk menghafal Al-Quran? Ada beberapa tips yang bisa antum pakai untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah, ketika mendapati bacaan ayat yang panjang, kita bisa lakukan untuk mempermudah hafalan dengan cara memenggal bacaan ayatnya. Maka kita penggal, kita potong-potong pendek. Tujuannya apa? Agar mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua, setelah kita potong pendek, kita penggal-penggal. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan. Betul-betul diulang bacaannya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan makhrajnya. Betul-betul diulang. Diulang sebanyak-banyaknya, bisa 10 kali, bisa 20 kali, tergantung kecepatan menghafal antum. Kemudian yang ketiga adalah setelah diulang-ulang barulah dihafalkan. Insya Allah kalau antum ikuti 3 tips ini, apapun ayatnya akan mudah untuk dihafal dengan ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ
عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن
الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Murid semuanya, kita lanjutkan pembahasan idgham. Perlu antum ketahui ketika muallim menjelaskan bab idgham ini, kita tidak sedang membahas idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ini tidak masuk ke pembahasan nun sukun atau tanwin dengan mim sukun. Bab idgham yang muallim maksudkan adalah 3 jenis idgham, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain. Yang ketiga, pembahasan kita hari ini adalah idgham mutajanisain. Terlebih dahulu kita artikan perkata idgham, artinya al-idkhalu, memasukkan. Sedangkan mutajanisain artinya adalah 2 huruf yang sejenis. Itulah arti idgham mutajanisain perkata. Idgham memasukkan, mutajanisain 2 huruf yang sejenis. Di dalam ilmu tajwid, yang dimaksudkan idgham mutajanisain adalah memasukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat. Yang kedua huruf ini adalah huruf yang sejenis. Maksud huruf yang sejenis di sini adalah huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Ulangi, yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Huruf yang dimaksudkan di dalam idgham mutajanisain itu adalah 3 kelompok huruf sejenis. Kelompok yang pertama, huruf ta, dal, to. Ta, dal, to. Ketiga huruf ini sama-sama makhrajnya atau tempat keluar hurufnya ketika kita ucapkan adalah ujung lidah tempelkan ke pangkal gigi seri, tempat tumbuh gigi seri, ta, da, to. Kelompok yang kedua di dalam idgham mutajanisain adalah huruf sa, zal, zo. Ketiga huruf ini makhrajnya sama, yaitu ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri. Ujung lidah kita tempelkan ke ujung gigi seri. Kelompok yang ketiga adalah huruf ba dengan mim. Kedua huruf ini makhrajnya sama dari 2 bibir. Langsung saja kita masuk kepada contoh. Akan memberikan contoh beberapa idgham mutajanisain yang ada di dalam Al-Quran. Berikut contoh idgham mutajanisain. Yang pertama, tak sukun bertemu dengan huruf to. Antum bisa lihat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada pada bacaan waddat ta'ifah, idgham masukkan ke huruf yang terletak sesudahnya seakan-akan huruf ta itu tidak ada. Waddat ta'ifah. Kemudian contoh yang kedua adalah to sukun bertemu dengan huruf ta. Ada di Al-Maidah ayat 28. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Karena to itu ada bunyi tebalnya, makanya la im basatta
toknya harus berbunyi, tapi tidak dibaca qalqalah karena idgham atau masuk ke huruf ta. Hanya bunyi huruf toknya saja kita bacakan. La in basatta, basatta. Kalau dibaca basatta salah karena dia termasuk idgham. Yang ketiga, tak sukun bertemu dengan huruf dal. Ada di Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Ada pada bacaan asqalat da'awa. Kemudian yang keempat, dal sukun bertemu dengan huruf ta. Ada di Al-Isra ayat 74. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Pada bacaan kitta tidak dibaca qalqalah karena dia idgham. Kalau dibaca qalqalah kidta maka salah di dalam hukum tajwid. Kemudian yang kelima, zal sukun bertemu dengan huruf dha. Ada di An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Pada bacaan idzalamu makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda karena dha itu lebih tebal. Contoh yang keenam, tha sukun bertemu dengan zal. Ada di Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dhalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ada pada bacaan kalau kita wasolkan atau kita sambungkan yalhaz dzalik. Kemudian yang ketujuh, ba sukun bertemu dengan huruf mim. Ada di Hud ayat 42. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Ada pada bacaan irkam ma'ana, namanya idgham mutajanisain. Jenisnya sama, maksudnya makhrajnya sama-sama di dua bibir, tetapi sifatnya berbeda. Salah kalau kita baca irkab ma'ana. Yang tepat di dalam ilmu tajwid adalah irkam ma'ana. Misalkan ada pertanyaan, bagaimana cara membaca hukum idgham mutajanisain? Maka jawabannya adalah kita masukkan huruf pertama yang sukun ke huruf kedua yang berharokat seakan-akan huruf pertama tidak ada dan huruf kedua bertasydid. Tapi perlu antum ketahui, tidak semua idgham mutajanisain dibaca demikian. Ada dua model bacaan yang berbeda cara membacanya.
ada dua model saja. Model yang pertama adalah apabila tok sukun bertemu dengan huruf ta, maka toknya masih harus berbunyi, bunyi tok masih tetap dibaca. Contoh yang muallim maksudkan pada tok sukun bertemu dengan ta adalah di ayat tadi yang kita baca, la in basatta, maka toknya masih tetap berbunyi. Kemudian yang kedua, apabila ba sukun bertemu dengan mim, maka perlu kita tambahkan bacaan gunnah. Kita tambahkan bacaan dengung atau melamakan bacaan. Selain ba dengan mim ini tidak ada bacaan gunnah di idgham mutajanisain. Itulah pembahasan idgham mutajanisain. Artinya sejauh ini kita sudah membahas 3 bab. Yang pertama adalah nun sukun atau tanwin, yang kedua bab mim sukun, yang ketiga macam-macam idgham, 3 macam idgham. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Sebagai pengulangan, muallim akan mengingatkan atau memurojaah materi apa saja di dalam bahasa Arab yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita sudah mempelajari mudzakkar dengan muannas. Kemudian muallim juga sudah berikan mufrodat tentang benda-benda di kelas, anggota keluarga, anggota tubuh, dan warna. Bagi yang tidak punya mufrodat atau kosakata ini, silahkan tengok di video-video sebelumnya. Artinya catatannya jangan sampai kosong atau tidak ada. Kemudian kita juga membahas tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat menggunakan hadza dan hazihi, yang jauh menggunakan zalika dan tilka. Untuk mudzakkar menggunakan hadza dan zalika, untuk muannas menggunakan hazihi dan tilka. Kali ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu tentang huruful jar. Huruf-huruf jar. Lalu antum bertanya, apa yang dimaksudkan dengan huruf jar itu? Huruf jar itu muallim jawab adalah huruf-huruf yang membuat kata yang terletak di depannya menjadi baris bawah. Huruf-huruf yang membuat kata yang terletak di depannya menjadi baris bawah atau kasroh. Huruf-huruf jar yang akan kita pelajari itu ada 9. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas 3 huruf jar yang pertama, yaitu min, dari, ila, ke, an, juga dari. Contoh huruf jar min: arji'u minal madrasati. Antum akan bertanya, muallim, kan min itu harusnya sukun min, kenapa di bacaan minal madrasati menjadi berbaris fathah? Jawabannya adalah di dalam bahasa Arab tidak boleh ada 2 huruf mati yang bertemu. Min sukun bertemu dengan alif, bertemu 2 huruf yang sukun, maka di dalam bahasa Arab harus diberi baris yang huruf pertama. Baris yang kita berikan adalah fathah. Makanya minal madrasati. Kenapa dibaca ti? Karena min itu huruf jar yang membuat kata yang terletak sesudahnya menjadi baris bawah. Untuk antum ketahui, setiap kata yang terletak sesudah huruf jar dinamakan majrur. Majrur berarti al-madrasati adalah majrur karena terletak sesudah huruf jar min. Yang kedua contohnya adalah arji'u minas suqi. Saya pulang dari pasar. Asal katanya min, dari. Kemudian karena bertemu 2 huruf yang mati, nunnya harus kita beri baris. Barisnya fathah. Karena as-suq itu terletak sesudah huruf jar min, maka ujungnya harus berbaris kasroh atau baris bawah. Minas suqi. Pertanyaan muallim, apa bahasa Arab dari rumah? Tulis jawabannya di buku catatan.
akan kita jawab di pertemuan selanjutnya insyaallah. Huruf jar yang kedua adalah ila. Ila artinya ke. Misal, contoh, azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Kalau saya pergi ke masjid berarti azhabu ilal masjidi. Karena ila itu huruf jar, maka al masjid menjadi majrur. Majrur seperti yang muallim sampaikan tadi adalah kata yang terletak sesudah huruf jar. Majrur ini umumnya berbaris bawah atau kasroh. Apa bahasa Arab saya pergi ke kampung? Tulis jawaban di buku catatannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian huruf jar yang ketiga adalah an. An ini artinya juga dari. Contohnya dari kakek. Kakek bahasa Arabnya jaddun. Kalau kita buat bahasa Arab dari kakek berarti an jaddin. An jaddin. Perlu antum ketahui di dalam bahasa Arab tanwin, an, in, un dan alif lam itu tidak boleh tergabung satu kata. Maka ketika katanya adalah jaddun, tidak boleh kita buat al jaddun. Harus pilih salah satu, apakah alif lam al jaddu atau tidak pakai alif lam kita memakai tanwin jaddun. Tidak boleh al jaddun. Berarti kalau bahasa Arab dari kakek yang tepat adalah an jaddin atau anil jaddi. Kalau pada huruf min harus kita beri baris fathah, dan pada huruf an kita harus beri baris kasroh. Itu ketentuan di dalam bahasa Arab. Tulis di buku catatannya apa bahasa Arab dari ibu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Adab Islami kita akan membahas tentang adab bercanda. Di dalam Islam, orang Islam, kalau laki-laki dinamakan muslim, yang perempuan dinamakan muslimah. Muslim dan muslimah itu di dalam kehidupannya tidak selalu serius. Artinya kita tidak dinilai orang yang monoton atau kaku. Di dalam Islam kita juga diajarkan bercanda kepada orang lain. Namun tetap saja tujuan bercanda kita adalah tujuan yang baik. Tetap memperhatikan nilai-nilai Islam. Itulah hebatnya agama kita ini, satu-satunya agama yang benar. Bercanda juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad, karena di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Maka kita sebagai orang Islam berupaya untuk mencontoh Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Rasulullah juga bercanda. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 43 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis. Apa kisah bercandanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya adalah Rasulullah bercanda dengan istrinya di rumah. Ternyata antara suami dengan istri itu perlu suasana canda. Harus membangun keharmonisan, keakraban kepada orang yang terdekat dengan kita. Orang terdekat kitalah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita. Jangan sampai antum seperti ini. Kepada orang lain antum baik, tetapi kepada keluarga sendiri, kepada orang tua sendiri, kepada adik sendiri tidak baik. Perbuatan seperti ini tidak benar.
Justru orang yang terdekat dengan kita, keluarga kitalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Oleh karena itu, jikalau ada yang seperti itu, berusahalah untuk mengubah diri, berupaya, berusaha untuk berbuat baik dan lebih berbuat baik kepada keluarga kita sendiri. Apa kisah canda Rasulullah kepada istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman? Suatu ketika Rasulullah mengadakan lomba lari bersama Aisyah, istri Nabi Muhammad. Ketika itu Aisyah menang. Seiring berjalannya waktu, karena Aisyah sudah diberatkan oleh daging, bertambah berat badannya, maka Rasulullah mengadakan lomba lari yang kedua bersama Aisyah. Karena berat badannya sudah naik, Aisyah pun kalah, dan Rasulullah bercanda kepada Aisyah mengatakan, "Ini balasan atas kemenanganmu yang lalu." Maksud Rasulullah mengatakan itu adalah sebagai bentuk canda. Ketika Aisyah menang, berat badannya belum naik, Rasulullah pun ingin memanfaatkan ini sebagai candaan untuk istrinya dalam rangka berkasih sayang. Maka ketika Rasulullah tahu berat badan Aisyah bertambah, Rasulullah mengadakan lomba lari yang kemudian Rasulullah menang, lalu mengatakan, "Ini balasan kemenanganmu yang lalu." Di lain kesempatan Rasulullah juga pernah bercanda kepada Aisyah. Rasul mengatakan kepada Aisyah yang maknanya seperti ini. Ucapan Rasulullah tidak persis seperti apa yang Muallim sampaikan, namun maknanya sama. Rasulullah katakan, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu kapan engkau marah kepadaku." Lalu Aisyah bertanya, ingin tahu, "Dari mana engkau mengetahui hal itu, wahai Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Ketika kamu sedang suka kepadaku, maka engkau mengatakan, 'Demi Tuhan Muhammad.' Tapi kalau sedang marah kepadaku, engkau mengatakan, 'Demi Tuhan Ibrahim.'" Mendengar hal itu, Aisyah pun tersenyum dan mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, memang yang tidak aku sebut ketika aku sedang marah hanyalah namamu," kata Aisyah. Selain kepada istrinya, Rasulullah juga bercanda dengan para sahabat. Di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ketika itu Rasulullah dengan para sahabat sedang persiapan berbuka puasa. Ketika sudah waktunya berbuka, didatangkanlah hidangan buka puasa, yaitu kurma dan air putih. Dalam suasana itu, Ali bin Abi Thalib timbul keinginan untuk bercanda. Lalu Ali mengumpulkan kulit kurma, diletakkan di tempat Rasulullah. Kemudian Ali mengatakan kepada Rasul, "Sepertinya engkau sangat lapar, wahai Rasul, karena kulit kurma di depanmu lebih banyak." Rasulullah yang saat itu mengetahui bahwasanya Ali ingin bercanda adalah, "Sebetulnya engkau yang lebih lapar, wahai Ali, karena tumpukan kurma milikmu saja tidak bersisa." Apa maksudnya? Biji kurmanya saja tidak bersisa, artinya itu seakan-akan Ali karena saking laparnya juga memakan biji kurma. Itulah bentuk candaan Rasulullah. Namun di suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bercanda dengan kami." Maka Nabi pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak mengatakan kecuali kebenaran." Artinya Nabi Muhammad ketika bercanda tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam, karena Nabi tidak akan berbuat dosa. Karena memang beliau adalah orang yang paling baik. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah puji, Allah tidak memuji Nabi Muhammad karena beliau tampan. Allah tidak memuji Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kaya raya. Allah tidak memuji Nabi Muhammad kecuali karena kemuliaan budi pekerti atau akhlaknya yang baik. Itulah yang Allah puji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dosa. Kemudian Rasulullah juga pernah bercanda kepada nenek tua. Nah, bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah suatu ketika seorang nenek tua datang menghadap Nabi Muhammad. Lalu nenek tua itu bertanya ke Nabi, "Nabi, apakah
perempuan tua seperti aku layak masuk surga? Rasulullah menjawab, wahai nenek, di surga tidak ada perempuan tua. Mendengar jawaban Nabi, nenek itu pun menangis sejadi-jadinya. Tapi ingat, Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah tidak pernah berbuat jahat. Apa maksudnya? Kenapa Rasul mengatakan di surga tidak ada perempuan tua? Lalu nenek tadi menganggap seakan-akan dia tidak masuk surga. Ternyata ketika seseorang masuk surga, umurnya sama 33 tahun. Artinya dia tidak akan tua. Jadi nenek tadi ketika masuk surga akan kembali muda, berusia 33 tahun seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad. Karena memang di dalam surga semua usia manusia sama 33 tahun. Lalu antum bertanya, kalau usia manusia semuanya sama, berarti ana dengan ayah ana atau ana dengan ibu ana sama mualim umurnya? Memang. Tetapi antum tetap menghargai orang tua antum sebagai orang tua. Tetap manggil ayah, tetap manggil kakek, walaupun kita semua di dalam surga itu umurnya sama 33 tahun. Demikianlah contoh beberapa candaan Rasulullah. Artinya Rasulullah itu bukanlah orang yang tidak bisa diajak bercanda sama sekali, orang yang terlalu tegas monoton. Tidak seperti itu. Maka dengan demikian mencontohkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk meneladani beliau, buatlah beberapa candaan dengan tetap memperhatikan nilai ajaran Islam yang baik untuk memunculkan kasih sayang dan menebarkan pahala kebaikan, karena senyuman saja adalah sedekah di dalam Islam. Cukup senyum saja bernilai sedekah dan memberikan pahala. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.